Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekalian berbunyi, kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada dua orang. Di zaman Bani Israel ada dua orang. Dua orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Dua-duanya punya kebun. Kebun ini mereka lagi nunggu hujan. Dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya. Dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain gak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi tiga. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube, ada tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, serial sahabat. Kita sudah membahas 9 sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, terakhir itu Sa'id bin Zaid. Dan insya Allah hari Sabtu depan ini akan ada tablik akbar sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman bin Auf salah satu sifat ciri khasnya, semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah, luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas di satu malam, gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih, belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah, saya gak mau simpan di rumah saya malam ini. Ya, gak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank, gitu kan. Ini nggak mau nabung, keluarin malam ini, sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga salehah, nggak seperti sebagian muslimah. Maaf, saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu, suaminya dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan sedekahin. Ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas dikeluarin sama Abdurrahman, 2 peti emas. Hari ketiga datang 3 peti keuntungan. Dikeluarkan hari keempat datang 4 peti. Begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya, itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain. Waktu mau dipisahin, dibagi, itu harus pakai kampak. Dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar, luka. Gitu. Saking banyaknya. Selalu sedekah. Setiap hari beli 33 budak dibebasin. Setiap hari beli budak bebasin. Setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan, Madinah. Lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan, semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan, gitu kan. Ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini, teman-teman sekalian. Dalam hadis yang dikatakan sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki, min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirun humudz zalimun,
Sebelum datang hari nanti kalian menyesal. Nggak ada lagi hari transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan. Hari kiamat. Teman-teman sekalian, maaf, kalau Anda punya rezeki banyak di rekening, Masya Allah, bagus. Tapi usahakan selalu ada sedekahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyaknya, 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sedekahkan teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, nggak punya kegiatan amal jariah, nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sedekahin dulu. Makanya kata Nabi SAW, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian, habis semua. Yang kau sedekahin. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sedekahin, dapat keuntungan selalu sedekahin, selalu sedekahin. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sedekah, nggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kok nggak sayang hasil kerimatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kok nggak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang, jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sedekah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah itu. Kemudian dikatakan, dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul li ibadiyalladzina amanu." Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman, yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, jaga salat 5 waktu mereka, salat-salat sunnah mereka, wa yunfiku, dan mereka bersedekah, menginfakkan, mimma razaqnahum, dari apa yang kami jadikan sebagai rezeki buat mereka, sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan, kita nggak mungkin sembunyikan, tinggal mengontrol supaya tidak riya saja. Min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari tidak ada lagi transaksi, nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, nggak laku lagi pound sterling, nggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disedekahkan selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian, bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan juga yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan juga dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim, kafar, kufur, gitu kan. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, manusia itu kufur. Kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia?
Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan. Semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk liang lahat. Nggak ada ceritanya, kita masuk, semua jadi warisan tuh. Itu buktinya, lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sedekah kita, sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita, sedekah mendatangkan rezeki yang banyak. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, untuk menambah rezeki adalah fokus menikmati yang halal dan juga thayyib, dan meninggalkan yang haram. Halal artinya sesuatu yang Allah bolehkan, thayyib artinya berkualitas. Di dalam agama Islam kita disuruh nikmatin, teman-teman sekalian, disuruh nikmatin. Kita boleh punya rumah yang besar, kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh makan makanan yang bagus, malah itu dianjurkan. Tapi tidak boleh tabzir, nggak boleh berlebihan. Kita nggak boleh pelit, nggak boleh berlebihan. Kita ada di tengah-tengahnya. Kata ulama adalah la ifrat wala tafrid. Nggak pelit sekali, tidak pelit dan juga tidak terlalu berlebihan. Dia di tengah-tengah, selalu ada saja di jalan-jalan kebaikan. Dia juga penuhi kebutuhannya, dia juga bantu orang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini namanya halal dan thayyib. Kata para ulama, kalau ada orang bisa membeli, misalnya kasih contoh aja, kalau ada orang bisa beli anggur dengan 50.000 per kilo misalnya, bagus kualitasnya 50.000, tapi ada anggur lebih bagus dengan 100.000, dan dia mampu beli 100.000, maka ini boleh dia beli dan itu tidak mubazir. Makanya Abu Hanifah rahimahullah memberikan pelajaran kepada kita. Abu Hanifah ini salah satu dari 4 imam mazhab. Ada Hanafiyah Abu Hanifah, ada Malikiyah Imam Malik, ada Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad, ada mazhab Hanabilah. 4 ulama, 4 mazhab yang masyhur. 4 yang insya Allah dijadikan rujukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Di sini teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah seorang ulama besar dan faham sekali masalah ilmu-ilmu agama, dan beliau orang kaya raya, pedagang sutra terbesar di Irak pada saat itu. Satu waktu dalam majlisnya, beliau isi pengajian, ada satu orang yang hadir, pakaiannya kotor, penampilannya, rambutnya berantakan, kelihatan orang ini kayak susah gitu. Selesai taklim, orang itu masih ada. Abu Hanifah rahimahullah panggil dia, sini. Ini muridnya kebetulan sering hadir, tapi Abu Hanifah kebetulan lihat pada saat itu dia berantakan itu. Abu Hanifah tidak pernah tanya kabarnya sebelumnya, baru kali itu. Dia datang, kata Abu Hanifah, pergilah ke mihrab, ada sejadah saya. Abu Hanifah kebetulan jadi imam pada saat itu rahimahullah. Angkat sejadah itu dan ambil apa yang ada di bawahnya. Orang itu pun datang ke sana. Sebagai murid dia patuhi gurunya, dia angkat sejadah, ditemukan ada 500 dirham. Ini banyak ini puluhan juta nilainya, gitu kan. Dia begitu diangkat, dikatakan dia bawa orang ini ke Abu Hanifah, ini silakan imam. Kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki kehidupan kamu. Ambil, jadikan modal, jadikan apa? Silakan. Ya Abu Hanifah mau bersedekah gitu. Orang ini tiba-tiba menjawab apa? Wahai imam, saya orang kaya. Artinya saya tidak butuh dikasih uang seperti ini, saya punya banyak gitu. Abu Hanifah malah tambah heran dan berkata, kalau kau orang kaya, mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Harus ada kelihatan nikmatnya. Kalau kau orang kaya, pakailah baju yang bagus, yang layak, sisirlah rambutmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba, kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan kendaraan yang bagus, gitu kan, tunggangan yang bagus, boleh. Tapi jangan berlebihan. Ada orang subhanallah punya mobil 10, gitu kan. Ini berarti kalau dia tiap hari pakai satu, berarti hari ke-11 boleh kembali ke mobil yang pertama, gitu kan. Ini untuk apa? Ada orang punya baju 200. Untuk apa 100-200 baju ini? Gitu. Mungkin 10, mungkin 15, dia gonta-ganti. Ya akhi, kalau memang ya ukhti, kalau sudah bosan dengan bajunya, sebelum rusak bisa kita sedekahin, atau kita beli pakaian yang lebih bagus untuk kita sedekahin. Itu sangat bagus. Gitu kan? Daripada kita tumbuk-tumbuk, punya 200 baju, berarti kita pakai hari ke-101 baru pakai baju yang pertama kembali. Ini untuk apa? Gitu kan? Jadi tidak boleh tabzir, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga kita terlalu pelit, tapi ada di tengah-tengah. Halal dan thayyib, halal yang Allah bolehkan, dan orang beriman paling pantas menikmati apa yang Allah halalkan, dan thayyib artinya berkualitas. Ini harus bersatu ya, nggak boleh dipisah. Misal ayam halal, tapi kalau dia tidak thayyib nggak boleh. Thayyib ini maksudnya berkualitas. Misal ayam sudah rusak 2 hari yang lalu dimasak, udah kita lihat ada jamurnya udah rusak, maka ini sudah tidak thayyib, nggak halal lagi. Halal dan thayyib harus bersatu. Kalau sudah jadi atau bangkai atau rusak, ini nggak boleh. Dan ini harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyibin, disebutkan dalam Al-Qur'an,
Surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimut thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan kalian haramkan buat diri kalian kebaikan-kebaikan thayyibat yang Allah bolehkan. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, silakan. Apa yang telah Allah halalkan buat kalian, tapi jangan berlebihan. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makan, nikmatilah semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal, boleh dan thayyib, berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Maka setelah itu patuhlah pada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Sini Allah menyuruh kita memakan yang menikmati yang halal dan juga thayyib. Juga disebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Nikmatilah apa yang telah Allah halalkan buat kalian ya, dari rezeki dan thayyiba yang berkualitas. Washkuru ni'matallah, dan syukuri nikmat Allah itu in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Teman-teman sekalian, sekaligus saya luruskan satu hal, mudah-mudahan tidak disalahpahami. Dan tolong teman-teman, saya kalau datang dalam majelis ilmu ini sering saya sampaikan di pengajian saya di Jakarta, kalau saya sedang berbicara, demi Allah saya nggak pernah singgung, tidak pernah maksud menyinggung siapapun. Kenapa lagi saya tidak kenal Anda semua, gitu kan? Jadi di sini kalau ada sesuatu yang saya bahas ternyata kena dengan Anda kebetulan karena oh iya saya pernah, ini bukan karena saya singgung Anda, saya tidak tahu, tidak ada niat saya untuk menyinggung, gitu kan? Tapi ini sebagai sebuah ilmu, informasi yang perlu kita ketahui. Teman-teman sekalian, ada banyak umat Islam yang saking semangatnya dengan agama Islam ini, mereka salah faham dengan istilah zuhud. Zuhud ini teman-teman sekalian didefinisikan oleh sebagian muslimin, semoga Allah berikan hidayah. Mereka mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Artinya apa? Pakaiannya harus kusu, makannya roti kering, gitu kan? Penampilannya kumuh, rumahnya berantakan. Ini semua bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW punya kuda terbaik di Jazirah Arab. Nabi SAW tadi bersabda dalam sebuah hadis sahih, nikmat Allah memuncak pada seorang hamba dengan badan yang sehat, rumah yang luas dan tunggangan yang baik. Nabi SAW menggunakan pakaian, kainnya dari kutun, dari negeri Yaman. Kain katun dari negeri Yaman yang terkenal sangat bagus, gitu kan. Bahkan pernah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau lewat di depan rumah Nabi SAW, tidak sengaja lewat depan rumah Nabi SAW, lalu kebetulan waktu itu bulan purnama. Tiba-tiba dia lihat bulan purnama, kok indah sekali bulan purnama. Dia bilang, saya lihat bulan purnama dan saya tidak ingin turunkan pandangan saya karena indahnya bulan itu. Saya melihat dan saya kagum dengan ciptaan Allah. Tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya dan Nabi SAW keluar menggunakan jubah berwarna merah yang baru saja baru saja mandi dan menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Maka saya melihat ke arah Nabi, saya temukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu.